Zaman kegelapan atau Dark Age biasa juga disebut dengan zaman pertengahan. Dalam zaman ini muncul setelah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di kawasan Eropa mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran akibat dari kuatnya posisi gereja di segala bidang kehidupan masyarakat di Eropa saat itu. Tidak ada satupun masyarakat yang diperbolehkan menyebarkan pengaruh melebihi pengaruh gereja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman kegelapan atau Dark Age. Zaman ini ditandai dengan munculnya gereja Katolik sebagai institusi yang berpengaruh besar serta mendominasi dalam masyarakat Kristen Barat maupun terhadap non-Kristen. Pada saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika Kekaisaran Romawi. Namun, keputusan tersebut diambil oleh majelis dewan gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang perlu dan berhak mengeluarkan pendapat dan keputusan ialah para ahli agama. Gagasan tentang Dark Age ini berasal dari Petrarch, yaitu seorang humanis, cendekiawan, dan penyair Italia pada tahun 1330-an. Dia menulis tentang orang-orang yang hidup sebelum dia. Ia berkata, di tengah kesalahan bersinar seorang jenius. Mata mereka melihat dengan tajam meskipun mereka dikelilingi oleh kegelapan yang sangat pekat. Sejarah kekristenan, kata Bernard Lewis, lebih banyak diwarnai dengan perpecahan atau skisma, kekafiran atau heresi, dan juga konflik antara kelompok yang berujung pada peperangan atau persekusi. Yang kedua adalah kondisi masyarakat pada zaman kegelapan. Ada beberapa hal buruk yang terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya adalah munculnya teori konspirasi. Teori konspirasi ini merupakan salah satu teori yang merupakan sebuah penjelasan dari situasi yang melibatkan konspirasi antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan politik. Ada beberapa hal yang juga terjadi pada zaman kegelapan. Yang pertama adalah munculnya wabah penyakit bernama Black Death atau Plague. Yang kedua adalah perubahan musim dan cuaca buruk yang mengakibatkan bencana kelaparan dan kurang gizi. Yang ketiga, kehamilan dan persalinan selalu mengundang resiko kematian. Yang selanjutnya adalah kematian juga mengancam bayi dan anak-anak. Yang kelima, pertikaian antar agama, persekusi, dan pembunuhan orang yang berbeda kepercayaan. Nah, pada zaman inilah adanya perang salib yang pertama dan kedua. Dan yang terakhir, pergi melancong sangat beresiko untuk ditangkap, terbunuh di jalan, hingga keracunan makanan. Dalam kondisi ilmu pengetahuan pada zaman kegelapan, mereka berpendapat bahwa hanya gereja saja yang layak untuk menentukan kehidupan pemikiran maupun politik atau juga ilmu pengetahuan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains, mereka ditekan dan dikawal ketat oleh gereja. Pemikiran mereka ditolak. Siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera atau bahkan juga akan dibunuh. Contoh halnya pembunuhan Kopernikus mengenai ilmuannya, yaitu teori tata surya yang menyebutkan bahwasannya matahari pusat dari tata surya. Kita akan membahas mengenai zaman pencerahan atau yang dikenal dengan zaman Renaissance. Zaman Renaissance bermula di Italia pada abad ke-14 dan berkembang di Eropa pada akhir abad ke-17. Di Italia muncul bandar-bandar seperti Venice, Genoa, Florence, Rome, dan Milan, dan bandar-bandar ini dijadikan pusat perdagangan antar bangsa. Nah, kedudukan Italia yang strategis karena dikelilingi oleh Laut Mediterranean menjadikan Italia muncul sebagai persimpangan utama dan seterusnya melangkah sebagai pusat perdagangan antar bangsa.
Zaman Renaissance adalah salah satu abad keemasan atau Golden Age dalam sejarah peradaban Barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan atau Dark Age dengan zaman pencerahan. Dengan lahirnya Renaissance, seberkas kemilau cahaya peradaban Barat mulai bersinar. Nah, tanpa Renaissance, Eropa mungkin tidak akan menapaki abad-abad modern dengan begitu cepat. Jadi abad Renaissance ditandai dengan munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja, terutama tentang ilmu bumi. Mereka menganggap bahwa pusat dunia bukan lagi Tuhan, melainkan manusia. Manusialah yang berhak dan harus menentukan masa depannya sendiri dan tidak menyerah pada takdir. Sebagai makhluk yang berakal, seyogyanya manusia harus mampu menaklukkan dunia beserta isinya. Hal berikutnya adalah sejumlah penemu Eropa dan gerakan-gerakan yang terkait dengan proses Renaissance yang di kemudian hari mengantarkan orang-orang Eropa untuk menjelajahi dunia dan membuka koloni-koloni dagang di berbagai penjuru benua Asia, Afrika, maupun Amerika. Nah, awal mula dari suatu masa baru ditandai oleh suatu usaha besar dari seorang tokoh yang bernama Descartes untuk memberikan kepada filsafat suatu bangunan yang baru. Memang, di dalam bidang filsafat zaman Renaissance kurang menghasilkan karya-karya yang sangat penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Namun, di antara perkembangan itu terjadi pula perkembangan dalam filsafat. Descartes sering disebut sebagai tokoh pertama filsafat modern pada zaman Renaissance ini. Seri yang berikutnya yaitu latar belakang lahirnya Renaissance. Menurut Aspar atau AMIT, pendidikan masa Renaissance, pemikiran dan pengaruh keilmuan pendidikan yang ditulis dalam 2019. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa-masa suram atau masa yang kelam. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja yang sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen atau lebih tepatnya Katolik sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah raja tidak mempunyai kekuasaan, justru malah gerejalah yang mengatur atas pemerintahan. Berbagai hal yang diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereja akan mendapat balasan yang sangat kejam. Contohnya pembunuhan seperti yang saya katakan tadi, pembunuhan Copernicus mengenai teori tata suryanya. Nah, pada tahun 1594, Giordano Bruno melakukan hal yang sama seperti pendahulunya Copernicus. Akan tetapi bernasib lain, dia tidak dibunuh. Akibatnya Bruno mendekam di penjara selama 6 tahun pada tahun 1600 Masehi dan hukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Karakteristik itu berarti ciri-ciri. Nah, jadi ciri-ciri dari zaman Renaissance ini ada 4. Yang pertama adalah humanisme. Zaman Renaissance ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud dari ungkapan ini adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu, manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan dari agamanya, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Humanisme ini menghendaki ukuran haruslah dari manusia, karena manusia itu harus mempunyai kemampuan berpikir. Maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan dunianya sendiri. Ini adalah rasionalisme. Seperti yang kita ketahui, rasional itu berarti akal. Jadi pada masa zaman Renaissance ini adanya paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek yang empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Selanjutnya adalah empirisme. Empirisme di sini adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.
serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Nah, istilah empirisme sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu empeiria yang berarti coba-coba atau bisa diartikan sebagai pengalaman. Yang keempat adalah materialisme. Nah, paham ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Lametri. Nah, baginya manusia tak lain dari mesin, begitu pula halnya dengan binatang, sehingga tak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan Renaissance di antaranya ada Dante Alighieri. Dante Alighieri lahir pada tanggal 21 Mei 1265 di Firenze, berasal dari keluarga kaya raya. Dia pernah menjadi prajurit Firenze, ingin negaranya dapat merdeka dari pengaruh 3 kerajaan yang lebih besar yaitu Kepausan, Spanyol, dan Perancis. Adapun hasil karya Dante pada masa Renaissance adalah Vita Nuova yang berisi tentang gambaran pertumbuhan cinta manusia. Yang kedua ada Lorenzo Valla. Lorenzo Valla ini lahir di Roma pada tahun 1405 dan dia dilahirkan dari keluarga yang ahli hukum. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan pahala tertinggi. Adapun hasil karyanya yaitu adalah De Volupte atau kesenangan yang terbit pada tahun 1440 yang berisi kekagumannya pada etika stoicisme yang mengajarkan pentingnya manusia itu mati raga dalam rangka mendapatkan keselamatan jiwa. Yang ketiga ada Niccolo Machiavelli. Niccolo ini adalah seorang filosof politik dari Italia. Ia lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Nah, selama 14 tahun ia mengabdi kepada Republik Florentin dan terlibat dalam berbagai misi diplomatik atas namanya. Ia juga pernah melakukan ekspansi ke Perancis, Jerman, dan di dalam negeri Italia. Adapun hasil karyanya yang paling masyhur adalah The Prince yang ditulis tahun 1513 dan The Discourses upon the First 10 Books of Titus Livius terhadap 10 buku pertama Titus Livius, dan masih banyak karya-karya lain yang dihasilkan olehnya. Selanjutnya adalah Boccaccio. Giovanni Boccaccio lahir di Certaldo, Italia pada tahun 1313 yang berasal dari seorang pedagang yang berasal dari Firenze. Nah, hasil karyanya ini antara lain berupa cerita epos seperti Thebaid atau Aeneid, prosa seperti Ameto, puisi seperti Amoroso Vision, dan Ninfelviesolan. Selanjutnya ada Francesco Petrarca. Ia ini lahir pada tahun 20 Juli tahun 1300 di Tuscan. Ia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkan ke Universitas Bologna. Namun, ia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis. Selanjutnya ada Desiderius Erasmus yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1466 di Gouda. Ia setelah lulus dari sekolah atas kemudian melanjutkan ke Biara Agustin di Stein hingga menjadi pastoral, kemudian melanjutkan ke Universitas Paris. Adapun hasil karya Erasmus dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok karya-karya satiris dengan tujuan ingin mengungkap segala kelemahan penyakit korup munafik yang melanda warga masyarakat seperti Praise of Folly. Yang kedua adalah kelompok karya bernada satiris berupa pesan moral yang diharapkan dapat memperbaiki atau mempengaruhi mentalitas kaum Katolik seperti pada buku yang berjudul Handbook of the Christian Knight dan The Complaint of Peace. Dan yang kelompok terakhir dalam bentuk terjemahan kitab suci Perjanjian Baru berdasarkan naskah asli Yunani seperti Annotations on the New Testament dan The Priest of the Christian Humanist. Selanjutnya adalah Martin Luther. Martin Luther ini merupakan seorang reformator dari Jerman. Adapun pemikirannya dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Semua anak harus mengunjungi sekolah. Yang kedua, anak-anak belajar hanya beberapa jam sehari, selebihnya waktu digunakan untuk mempelajari pekerjaan tangan. Yang ketiga, anak perempuan belajar 1 jam dalam sehari, selebihnya mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
Yang keempat, anak-anak miskin yang betul-betul pintar saja yang disuruh belajar. Yang kelima, posisi guru dihargai tinggi. Dan yang terakhir, pelajaran agama dianggap sebagai pelajaran paling penting. Adapun dalam karyanya, Luther menerjemahkan Injil dalam bahasa Jerman dan memberikan lagu-lagu agama. Dalam perjuangannya, serta banyak mendapat bantuan dari raja-raja yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Paus Roma, dalam penyelenggaraan pendidikan, negara ikut bertanggung jawab atas pengajaran, bukan lagi gereja seperti pada agama Katolik. Selanjutnya ada John Calvin. Dalam buku-bukunya yang sangat banyak mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan serta pengaruhnya di dalam rumah tangga dan pendidikan agama. Dalam hal kebahasaan, Calvin lebih mementingkan pelajaran bahasa Latin. Selanjutnya ada Huldrych Zwingli. Adapun daerah yang dipengaruhi oleh Zwingli lebih kecil dibandingkan Luther maupun Calvin. Namun, dalam paham pedagogisnya, pelajaran bahasa klasik adalah penting. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu pasti harus diajarkan, tetapi tidak boleh mengambil waktu yang terlalu banyak. Pendapatnya yang baru adalah bahwa setiap murid harus mempelajari satu pekerjaan tangan. Selanjutnya ada Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci ini merupakan seorang manusia contoh pada zaman Renaissance. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1452. Beliau merupakan seorang yang versatil, yaitu seorang yang menguasai kesemua bidang ilmu seperti seni bina, seni lukis, seni ukir, dan sebagainya. Selanjutnya ada Raphael. Nama sebenarnya adalah Sanzio Raphael. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1483. Nah, beliau ini merupakan salah seorang pelukis yang berbakat besar pada zaman Renaissance. Selanjutnya ada Michelangelo. Michelangelo juga seorang pelukis Florence yang hebat serta bagus dalam semua bidang. Ia dilahirkan pada tahun 1475. Michelangelo ini juga seorang pengukir, arsitek, pemusisi, dan seorang juru tera. Adapun dampak Renaissance atau zaman pencerahan ada dibagi dua kelompok, yaitu dampak positif dan negatif. Dalam dampak positifnya telah dituliskan oleh Hamid dan Aspar dalam jurnalnya yang berjudul Pemikiran dan Pengaruh Keilmuan. Adapun dampak positifnya antara lain, yang pertama, adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain yang mulai lepas dari ilmu agama dan filsafat. Dan yang kedua adalah kebangunan kembali dari peradaban. Peradaban ini membongkar hasil peradaban Yunani atau Romawi. Yang ketiga, Renaissance telah membentuk pendidikan, pemikiran dan pengaruh keilmuan masyarakat perdagangan yang maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Dan yang keempat yaitu tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu. Dan yang selanjutnya yaitu Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain tokoh perubahan yang terkenal itu adalah William Harley yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Dan yang terakhir adalah pendorong pencarian daerah baru, seperti berkobarlah era penjelajahan ke tiap samudera-samudera. Renaissance selain menimbulkan dampak yang positif, ada juga dampak negatif dari Renaissance tersebut. Yang pertama, Eropa pada periode ini benar-benar mendapat ancaman dari orang-orang Arab. Yang kedua, munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonalistik yang berisikan bahwa imaji-imaji tentang Tuhan, Kristus, dan Sang Perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak. Yang ketiga, pada masa ini selain terjadi pembangunan kembali, juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat.